merantau di luar negara, kira-kira kalau pulang dapat apa saja? Sebenarnya kalau merantau di luar negara, semua itu tergantung kembali ke orangnya masing-masing. Jika niat merantau ingin merubah ekonomi kehidupan di kampung, insya Allah pasti ada hasil. Salah satunya, contohnya saya sendiri. Saya merantau di Malaysia belasan tahun, jadi bukan menunggu 3 tahun atau 4 tahun. Dan alhamdulillah ketika pulang daripada merantau, setidaknya bisa membawa perubahan. Paling tidak bisa bikin usaha kecil-kecilan ya, meskipun tidak besar, setidaknya bisa berdampak orang sekitar. Alhamdulillahirobbilalamin. Orang Indonesia dilarang bekerja di luar negara lama-lama, cukup 3 tahun saja. Itulah statement dari Bapak Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Pak, padahal saya memerlukan waktu cukup lama, Pak, untuk bisa membangun sebuah rumah impian, yang dimana saya sendiri sebagai seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Tapi statement Anda kadang-kadang itu seolah-olah membuat teman-teman yang bekerja di luar negeri kadang-kadang geleng-geleng kepala. Bekerja di luar negeri, Pak, itu bukan istilahnya kita ambil 3 tahun terus semua target tercapai, belum tentu. Kalau rezeki kita bagus mungkin waktunya singkat, tapi kalau rezeki kita biasa-biasa saja, ya perlu masa, Pak, perlu waktu belasan tahun. Ketika Anda berstatement katanya 3 tahun disuruh pulang, kemudian sanggup memberi pekerjaan, apakah iya benar? Dan ini menuai kritikan dari teman-teman yang bekerja di luar negeri. Kita reaksi videonya. Menteri P2MI sebut pekerja migran Indonesia harus kembali setelah 3 tahun kerja. Aku nggak tahu Bapak membuat statement ini itu alasannya apa. Tapi di sini saya cuma menyampaikan pendapat saya juga mengenai statement yang Bapak buat ini. Gini loh, poin pertama, Bapak tahu nggak pekerja migran Indonesia, saya bahasnya yang PMI Korea ya, mungkin PMI yang luar negeri juga beda program atau beda prosesnya. Bapak tahu nggak proses G2G dari mulai ujian, pengiriman berkas, sending data, medical check up, prelim, sampai penerbangan itu berapa lama, Pak? Itu aja nunggu waktu yang lama ya. Gimana teman-teman saya yang masuk LPK, belajar, belum lagi gak lulus, ujian beberapa kali, sending roster sampai habis, nggak dapat SLC. Teman-teman saya ada yang proses sampai 6 tahun, 7 tahun, sampai 8 tahun pun ada, Pak. Itu cewek ya, Pak. Itu teman saya yang proses 7 tahun, 8 tahun, dengar kabar Bapak bilang 3 tahun harus kembali, itu rasanya gimana ya? Dia udah susah payah, nunggunya lama, nunggu loh, Pak. Itu nunggu yang lama. Dan dikasih tahu kalau misalkan 3 tahun harus pulang ke Indonesia. Oh, halmarium nih. Dan kalau statement ini benar dijalankan, Bapak berani nggak nih, Pak, menggaji kita seperti gaji yang kita terima di sini? UMR-nya aja loh ya, Pak. UMR-nya aja nih, mohon maaf, 23 juta per bulan. Itu pun UMR di sini segitu, kita sebagai PMI itu merasa kurang. Ini bukannya gimana ya teman-teman, tapi kebutuhan hidup kita, sampai sewa rumah ini itu, belum lagi kirim ke orang rumah. Ekspektasi orang rumah itu yang gajinya 30 juta, 50 juta itu tarik kok. Itu ya, Pak. Orang rumah aja berspekulasi, beranggapan bahwasanya kita kerja di luar negeri dengan sekian penghasilan bisa kirim ke rumah 10 juta, 20 juta. Bapak jangan beranggapan bahwasanya kerja kita sebagai PMI kerja di luar negeri itu punya banyak tabungan, gaji gede berlipat-lipat kali daripada gaji yang di Indonesia.
Tapi gini Pak, biaya hidup kita juga tinggi di sini. Bapak kalau misalkan kita kontrak 3 tahun pulang ke Indonesia, Bapak memberikan memberikan lapangan kerja untuk kita yang gajinya sekiranya sama dengan UMR Korea, itu saya yakin nggak akan bisa Pak. Yang ketiga, yang terakhir, yang saya tahu, yang saya dengar juga dari teman-teman senior yang udah sampai 15 tahun 18 tahun kerja di Korea, itu kenapa? Ya karena Sajang Nim mereka suka kinerja orang Indonesia. Kenapa terus-terusan ngambil orang Indo? Karena orang Indonesia itu mau dipekerjakan apapun, apa aja, gaji ya yang setara UMR gitu loh. Lemburan beda lagi ya. Jadi gitu Pak. Kalau misalkan Bapak membuat statement itu dan statement itu dijalankan nantinya, pasti PMI sekarang yang lagi berproses juga itu bakalan kecewa. Apalagi Sajang Nim yang ada di Korea itu bakalan kecewa berat, karena kita yang kerja keras, kita yang nunggu lama, kita yang prosesnya jatuh bangun sampai ke Korea. Gimana perasaan Sajang Nim Korea kalau misalkan kita kontrak cuma 3 tahun? Itu rata-rata orang sini kalau emang sudah suka pekerjanya, kerjanya bagus, kerjanya teliti, kerjanya ini itu pasti nggak cuma dikontrak sampai perpanjangan, re-entry pun pasti mau Pak. Kenapa banyak gini loh, Bapak coba nih ke Korea, gak usah ke daerah saya juga nggak apa-apa, karena daerah saya paling bawah. Di Seoul banyak kan, Seoul juga di Gyeonggi-do itu pabrik-pabrik dan orang-orang Indonesianya juga di sana banyak. Coba tanya ke Sajang Nimnya, di Sajang Nim sana kinerja orang Indonesia itu pasti 3 tahun itu nggak cukup Pak untuk kerja di sini. Pasti itu perpanjang sampai ada yang ganti visa gitu loh. Bapak Mukhtaruddin, Kepala KP2MI yang baru. Emang kita lagi nunggu-nunggu nih Pak, kinerja Bapak ini sebagai Kepala KP2MI yang baru nih. Tiba-tiba nongol aja bikin pernyataan kayak gini. Pak, diketawain seluruh PMI yang ada di dunia Pak, diketawain Anda Pak, statementnya Pak. Dia juga bilang nih, mereka kan bekerja kan tidak selamanya. Jadi 2 tahun, bisa 3 tahun, kemudian mereka harus kembali lagi ke tanah air. Di sini mereka juga menyiapkan lagi, punya pengalaman bekerja lagi di situasi strategis yang ada di Indonesia. Maksudnya apa nih? Bapak menyediakan pekerjaan yang strategis setelah nanti mereka 3 tahun habis kontrak terus pulang ke Indonesia. Benar nggak nih? Dijamin nggak? Kalau misalnya benar-benar dijamin, bikin statement, saya jamin setelah PMI pulang 3 tahun, kita akan menyediakan posisi strategis di perusahaan ini. Yakin nggak? Jamin nggak? Yang di Indonesia aja nggak dapat kerjaan, ini mau berstatement-statement kayak begini lagi. Siapa yang mau jamin mereka dapat pekerjaan setelah balik? Hah? Ada. Masalah durasi mereka mau bekerja di luar negeri berapa lama, jangan diurusin. Biarkan mereka mengadu nasib sendiri. Biarkan mereka memilih masalah durasi. Pak, tak kandangi loh ya. Teman-teman PMI di sini itu 3 tahun kagak cukup Pak, nggak cukup. Bahkan di sini ada yang sampai 20 tahun. Bahkan di sini sampai ada yang rela kalau perlu seumur hidup di sini. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kesejahteraan di sini. Kalau misalnya ada kesejahteraan di Indonesia, nggak mungkin mereka ini mau pergi ke luar negeri nyiksa diri. Bapak pikir ke sini tuh enak gitu, dapat gaji 10 juta gitu, udah 3 tahun udah bisa langsung tuh sejahtera, berubah hidup, udah dapat bisnis, udah bisa beli Oppo di Indonesia. Kagak, 3 tahun itu nggak cukup. Kenapa nggak cukup Pak selama 3 tahun? Karena di 3 tahun pertama, di kontrak pertama, mereka harus menghabiskan tenaga mereka untuk membayar cicilan yang harus dibayar ke PT, yang harus dibayar ke agensi. Habis Pak duitnya selama 3 tahun tuh. Di Taiwan ini kayak gitu. Bapak tahu nggak? Hah? Bapak tahu nggak mereka menghabiskan 100 juta buat datang kerja di Taiwan? Bapak tahu nggak setelah mereka datang ke Taiwan ini gajinya dipotong tiap bulan? Hah? Tahu nggak? Cari tahu kagak, asalnya plus aja, sumpah dah Pak. Kalau misalnya mau tahu tentang PMI lebih dalam, gunakan itu anggaran Bapak tuh di KP2MI. Kunjungi PMI langsung ke Taiwan. Kunjungi PMI yang ada di Hong Kong, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang. Biar kamu tahu permasalahan mereka sebenarnya kayak gimana. Sebelum buat statement kayak gini, tolong dong cari tahu dulu.
Kalau kamu batasin cuman bisa datang 3 tahun ke sini, artinya kamu tidak berpihak sama PMI, tapi kamu berpihak sama PT-PT, P3MI, sama agensi-agensi. Karena apa? Karena kan setiap 3 tahun didatangin lagi orang baru, cuman buat mereka, Pak. Hah? Setiap ada orang baru dikirim, mereka dapat duit. Ngerti nggak Bapak seperti ini? Ngerti nggak, Pak? Hah? Terus apa Anda betul-betul menelusuri itu PT-PT P3MI yang overcharging ke PMI-nya? Ditelusuri bener nggak? Hah? Karena bukan jadi rahasia umum lagi. Datang ke Taiwan ini harus mengeluarkan minimal 70 juta. Sedangkan itu tidak ada dalam undang-undang. Ditelusuri bener nggak? Bukannya memperkuat perlindungan PMI, malah sibuk terus masalah lowongan-lowongan. Sekarang sibuk lagi masalah durasi PMI. Harusnya jangan itu yang disibukin. Sibukin perlindungannya. Perlindungan PMI tidak memenuhi standar, bahkan minus. Sibukin perlindungannya, bikin perlindungan dulu, bikin kuat perlindungannya, baru kalian buka-buka lowongan di negara-negara lain. Kalian sibuk terus aja nih, bikin lowongan di sini, lowongan sini, bikin announcement, lowongan di Jerman, lowongan di sini. Kalian lupa PMI kalian yang udah berangkat di Taiwan, di Hong Kong, Jepang, di Malaysia, perlindungannya nggak kuat. Banyak yang dieksploitasi, banyak yang di PHK sepihak. Bapak tahu nggak? Harusnya itu menjadi urusan Anda. Urusin tuh yang PMI kayak gitu. Perjuangkan hak-haknya mereka setelah mereka dieksploitasi atau diperlakukan tidak adil di negara lain, di negara tujuan mereka. Black. PMI itu di sini banyak lontang-lantung gara-gara nasibnya dipermainkan sama PT-PT, dipermainkan sama agensi-agensi. Terus kalau misalnya mereka semuanya lontang-lantung di sini, mereka bisa apa? Sedangkan yang punya otoritas cuma sibuk membuka lowongan. Kalian sebenarnya ini Kementerian Perlindungan atau kalian ini Kementerian Ketenagakerjaan? Fokus ke perlindungan, woi, fokus. Nggak usah fokus buka-buka lowongan. Kalau perlindungan udah mantap baru. Kadang-kadang saya ini juga heran ya, kenapa statement menteri kita itu terlihat terkesan sangat aneh, yang dimana seolah-olah kalau kita sudah pulang daripada merantau ke luar negara, seolah-olah di Indonesia sudah disediakan lapangan pekerjaan. Namun pada faktanya saya sudah hampir 4 bulan yang dimana ya selama ini ya mengandalkan hasil usaha saya daripada merantau di luar negara. Mungkin kalau mencari pekerjaan di kampung-kampung pedalaman seperti ini agak susah. Kalaupun ada, biasanya pun sudah jadi rebutan sahabat semua. Apalagi kalau yang tak biasa kerja di kampung, pastinya mereka kadang-kadang terabaikan. Dan pemikiran orang kampung ketika ada orang yang baru pulang dari merantau kerja ke Malaysia ataupun kerja ke negara lain, pemikirannya itu pasti ini orangnya sudah sukses, duitnya banyak. Padahal kalau kita merantau ke luar negara tentunya duitnya sedikit, jadi diputuskan untuk merantau ke luar negara supaya untuk bisa mengubah ekonomi di kampung halaman. Alhamdulillah belasan tahun saya merantau, akhirnya setidaknya bisa merubah kehidupan ekonomi yang ada di kampung halaman saya. Bapak kalau melihat para TKI yang dimana kadang-kadang sampai nekat menjadi tenaga kerja ilegal di negara orang, itu banyak sekali Pak. Karena apa Pak? Ya sempitnya lapangan pekerjaan di negara kita Pak. Kadang-kadang orang nekat, ya kan, ya mereka kadang-kadang sudah tahu resikonya, tapi apalah daya, demi meneruskan kehidupan mereka kadang-kadang sampai berbuat sebegitunya. Dan untuk sahabat-sahabatku yang ingin merantau ke luar negara, jangan sampai melakukan tindakan yang dimana kita bekerja merantau ke negara orang, jangan sampai ilegal, itu pesan saya. Oke sahabatku semua, kali ini Bang Tom mau pergi ke pekannya sebentar. Dan itulah beberapa reaksi dari sahabat-sahabat yang bekerja di luar negara yang kadang-kadang statement para pejabat kita ini agak aneh dan bikin bingung masyarakatnya sendiri. Dan satu hal lagi Pak, perhatikan para tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di luar negara Pak. Mungkin Indonesia juga termasuk salah satu negara yang mengirimkan tenaga kerja wanita ke luar negara. Harusnya Indonesia kalau bisa jangan mengirimkan tenaga wanita Indonesia ke luar negara Pak, pekerjakan di negara sendiri. Ya karena selain beresiko Pak, kasihan para ibu-ibu meninggalkan anaknya demi untuk mengubah kehidupan ekonomi di kampung, mereka jauh daripada keluarga. Kasihan Pak, coba carikan jalur alternatif yang kiranya para ibu-ibu bisa kerja di luar, bisa kerja di negeri sendiri, tidak di negara orang. Untuk bisa membuat rumah sendiri, rumah impian, saya memerlukan waktu bekerja merantau di Malaysia selama 12 tahun Pak. Kok bisa-bisanya Pak Menteri berstatement buat
warga negara Indonesia yang bekerja di luar negara cukup 3 tahun saja. 3 tahun Pak, 3 tahun itu belum dapat apa-apa Pak. Kemudian nanti kalau pulang katanya mau dicarikan pekerjaan. Sebenarnya itu juga ide bagus. Tapi apakah iya? Apakah sanggup kiranya jika jutaan orang Indonesia kemudian pulang semuanya ke Indonesia? Saya merantau di Malaysia Pak belasan tahun demi bisa untuk membangun sebuah rumah impian. Meskipun proses itu sangat lama tapi saya jalani dengan sabar. Karena bekerja di negara sendiri Pak, kalau untuk daerah yang ada di pedalaman cukup untuk makan saja alhamdulillah Pak. Kok bisa-bisanya Bapak menyarankan mau membuat aturan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negara cukup 3 tahun saja? Ya suka-suka mereka lah Pak, asalkan mereka bekerja secara benar, secara sah, secara resmi. Bagi mereka justru akan membantu perekonomian di kampung Pak. Bisa membantu saudara yang mungkin kurang mampu di kampung. Contohnya seperti saya, alhamdulillah selama saya merantau 12 tahun di Malaysia, akhirnya juga bisa mengajak saudara bekerja di sana. Alhamdulillah saya punya saudara bekerja dengan secara sah dan resmi. Alhamdulillah setelah merantau di negara tetangga segalanya berubah Pak, bisa merubah ekonomi. Tapi tidak 3 tahun Pak, bertahun-tahun. Lebih baik Bapak bekerja dan bekerja buktikan. Jangan asal berstatement di media sosial. Warga itu sudah bosan Pak mendengar statement-statement yang seolah-olah oh bisa segalanya kita, tapi pada faktanya kenyataannya tidak seperti itu Pak. Tentang kemarin ya kan, yang dimana bantuan negara tetangga seolah-olah diremehkan, tapi faktanya di negara sendiri kalau memberikan bantuan kadang-kadang juga tidak tepat sasaran. Contohnya saya sendiri Pak, rumah saya dulu tidak di sini, dulu di pinggiran sungai, yang dimana sampai mau dibawa hanyut banjir sampai sekarang pun tidak ada pemulihan. Yang katanya tahun 2002 mau dibangun, tapi faktanya sampai 2025. Ini bukan saya mengungkit-ungkit atau apa ya. Kadang-kadang saya sendiri juga geram lah dengan statement-statement bapak-bapak menteri yang dimana seolah-olah kalau dikritik juga nggak mau, sedikit-sedikit ya kan berstatement seolah-olah terpaling bisa mengatasinya. Coba menyuruh tenaga kerja Indonesia pulang ke Indonesia semua, kira-kira sanggup apa enggak untuk memberikan pekerjaan? Kok bisa-bisanya berstatement tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negara cukup 3 tahun saja, selebihnya nanti kalau pulang akan digunakan tenaga kerjanya yang benar saja. Faktanya banyak loh perantau daripada luar negara ketika pulang ke Indonesia justru mereka kesulitan Pak, kesulitan mencari pekerjaan. Ya karena di sisi lain jumlah rakyat kita juga begitu banyak Pak. Selebihnya kalau berstatement di media sosial lebih baik cukup yang baik-baik saja Pak. Jangan seolah-olah terpaling bisa mengatasinya. Istilahnya saya akan usahakan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Itu kan lebih baik Pak daripada berstatement melarang tenaga kerja Indonesia untuk berlama-lama di luar negeri. Sebenarnya Pak, orang merantau itu juga tidak ingin berlama-lama di luar negeri. Inginnya bukan 3 tahun saja, 1 tahun cukup lah. Tapi apalah daya, kalau kita tinggal di kampung halaman, kemudian punya impian sesuatu, misal kata ingin bangun rumah, kalau kita tinggal di kampung hanya kerja sebagai seorang buruh kasar saja, itu sulit Pak. Kadang-kadang saya sebagai masyarakat, sebagai netizen, bosan dengan statement-statement yang terpaling power, terpaling bisa segalanya. Tapi faktanya kosong. Dan faktanya justru Bapak harusnya berterima kasih kepada para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negara. Mereka merupakan salah satu penyumbang ekonomi terbesar bagi Indonesia. Yang di Korea, yang di Jepang, yang di Malaysia. Bahkan jumlah yang paling terbanyak itu di Malaysia Pak. Jutaan orang Indonesia bekerja di sana. Coba kalau disuruh pulang semuanya cukup 3 tahun saja pulang. Selebihnya nanti akan diberikan pekerjaan. Ya kita senang-senang saja asalkan memang ada suatu pekerjaan tersebut. Jangan hanya berstatement di media sosial Pak. Kalau merantau cuma 3 tahun saja Pak, misal kata di negara tetangga, itu belum cukup Pak untuk bangun rumah, untuk kemudian buat modal belum cukup. Kalaupun di Korea, di Jepun itu juga belum cukup Pak. Di sana di Korea, di Jepang itu modalnya besar. Kalau nggak punya uang ya sekitaran 80 juta, 100 juta, sulit untuk pergi ke sana Pak.
Kalau kita kerja di Korea, di Jepun itu bayar mahal. Kemarin juga ada yang berkomentar, kerja kok di Malaysia, ini segelintir netizen lah. Mungkin yang tak pernah juga merantau, kerja kok di Malaysia, rugi ujung-ujungnya, lebih baik ke Korea, ke Taiwan, ke Jepang. Memangnya kalau ke Korea, ke Taiwan, ke Jepang itu mudah, sulit. Ke Korea, ke Jepang itu perlu kursus bahasa, kemudian modalnya cukup juga besar. Kalau tidak punya uang puluhan juta, nggak bisa sampai ke sana. Itu pun masih untung-untungan, kira-kira dapat panggilan atau tidak. Kalau kerja di negara tetangga, alhamdulillah, meskipun gajinya yang sering katakan, oh gaji di Malaysia kurang lebih sama seperti di Indonesia, seperti di Jakarta. Katanya seperti itu kata netizen yang tidak pernah pergi ke Malaysia. Tapi pada faktanya, kerja di Malaysia dengan di Indonesia itu beda jauh sahabatku semua. Yang pastinya UMR di Malaysia itu lebih tinggi. Misal kata kita kerja lembur, dapat uang Rp2.000, itu mencapai 8 juta. Kalau misal kata kita sebagian kirimkan ke kampung 5 juta, istilahnya setidaknya kalau hidup di kampung masih bisa menabung. Yang 4 juta untuk keperluan hidup, yang 2 juta bisa ditabung. Tapi kalau kerja di kampung halaman yang gimana kalau di daerah kampung pedalaman yang UMR-nya kecil, gaji 1 bulan 2 juta, untuk makan itu agak sulit. Kadang-kadang kalau saya bercerita seperti ini, kamu itu tidak mensyukuri kehidupan di kampung gitu. Bukan saya tidak mensyukuri sahabatku semua, kita diberikan akal dan pikiran. Tentunya sebagai seorang manusia, kita tidak mau kan meninggalkan anak kita dalam kemiskinan, tetapi itu semua terbalik kepada manusianya masing-masing. Kalau saya tidak ingin meninggalkan anak saya dalam kemiskinan, saya ingin merubah kehidupan anak saya ingin memperbaiki ekonomi keluarga saya. Itu kalau saya, sehingga saya pun putuskan merantau di Malaysia belasan tahun sampai. Dan ini juga salah satu hasil saya merantau daripada Malaysia, yang dimana bisa buka usaha jualan air minum, es teh. Memang tidak terlalu besar, tapi setidaknya alhamdulillah bersyukur. Dan ini juga memerlukan waktu bukan 3 tahun Pak, tapi belasan tahun. Alhamdulillah belasan tahun merantau di negara orang, akhirnya paling tidak membawa dampak hasil positif. Alhamdulillah sangat bersyukur. Kemarin kadang-kadang juga pernah dihujat Pak, kalau kerja di Malaysia lebih baik kerja di negara lain, karena dipastikan prosesnya lama, pasti juga bakal yang tidak punya apa-apa. Semuanya tergantung orangnya. Kalau kita niat bekerja di negara manapun, kalau tak pandai simpan uang, ujung-ujungnya juga tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita pandai simpan uang, alhamdulillah akhirnya sedikit-sedikit pun di kampung ada hasil. Yang penting kita bisa simpan uang. Jangan sampai foya-foya di negara orang ketika merantau di luar negara. Suasana pekan yang ada di kampungnya Bang Toha. Di sini beda dengan di Malaysia sahabatku semua, yang dimana kalau di Malaysia kan mesin ATM kan banyak, tapi di sini cukup satu saja. Meskipun jumlah penduduknya begitu sangat banyak. Jadi kalau pekan di sini pekannya sangat sederhana. Ada penjual gorengan, kemudian kalau kita ke ujung sana ada penjual nasi juga. Tapi di sini tidak ada nasi biryani. Kemarin ramai yang tanya, Bang, apakah di kampungnya Bang Toha ada nasi biryani? Nggak ada sahabatku semua. Bab soal makanan di sini memang beda jauh dengan di Malaysia. Yang dimana kalau di Malaysia, misal kata kita teringat makan nasi biryani, makan nasi Arab, semuanya itu serba ada. Tapi kalau di sini kebanyakan menu makanannya cuma nasi, ayam, dan juga sambal. Kemarin ramai yang berkomentar, Bang, sekali-kali istrinya diajak makan sedap-sedap nasi biryani, kemudian roti nah, nggak ada sahabat di sini. Kalaupun ada, itu hanya ada di kota-kota besar. Kalau untuk kota kecil saja memang tidak akan ada. Jadi kalau babak soal makanan memang di Malaysia juaranya sahabat semua. Meskipun berada di perkampungan, tapi menu makanannya beragam. Kalaupun misal kata ada yang jual nasi biryani ataupun nasi Arab, ya mungkin terkendala harga. Karena misal kata dijual dengan harga mahal, warga di sini tentunya juga mau beli itu pikir-pikir, sebab penghasilan tidak seberapa. Seperti biasa, kali ini akan cari makan bersama sang istri. Tapi kalau untuk menu makanannya sederhana. Bu, di sini untuk jenis menu makanannya nggak ada nasi biryani ya? Ada. Nasi Arab? Nggak ada. Itu kan istri saya bilang nggak ada nasi Arab, nggak ada nasi biryani. Ramai yang berkomentar, sekali-kali istrinya diajak makan nasi Arab, nasi biryani. Biar tidak Bang Toha saja yang merasakan kalau di Malaysia makan nasi biryani. Kalaupun di sini ada, pasti saya sudah ajak istrinya Bang Toha. Doakan mudah-mudahan kita berdua bisa jalan-jalan ke Malaysia. Kok kita berdua ke keluarga deh ya, ke sekeluarga bisa jalan-jalan ke Malaysia. Oke sahabat semua, kita langsung cari makan dulu. Sebelum cari makan, kali ini mau cari baju dulu, sebab besok Bang Toha mau pergi berziarah ke mana dek? Suramadu. Ke Suramadu. Jadi ke Madura, ke Surabaya.
ziarah wisata religi sahabatku semua. Seperti biasa kalau mengajak istri makan sedap ya di warung ayam penyet. Adanya cuma ayam penyet. Gimana, Dek? Makan sedap hari ini? Makan apa? Bebek goreng. Bebek goreng, bukan ayam goreng sahabat semua. Itik goreng atau bebek goreng. Jadi di sini menunya ayam goreng, bebek goreng, lele goreng, kemudian sate ati ampela, telur dadar. Untuk makan di sini satu porsi sekitar Rp35.000 atau sekitar 8 ringgit kalau uang Malaysia. Siap dengan minum Rp40.000 atau setara 10 ringgit. Jadi kalau ditanya nasi biryani, roti naan, roti cane di sini nggak ada sahabatku semua. Adanya makanannya seperti ini ya. Bebek goreng sama sambal. 10 ringgit saja. Bismillah, cepet makan semuanya. Ini tempat cucinya, cuci tangan. Kalau di kampung, misal kata kita makan makanan seperti ini sudah enak sahabatku semua, sudah terbilang mewah lah. Kira-kira harga Rp40.000 atau sekitar 10 ringgit, mahal atau murah? Coba tulis di kolom komentar. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Ini Bang Toha makannya menggunakan tangan kanan. Cuma karena kamera depan nampak di video nampak tangan kiri. Tapi tangan kanan sahabat semua ini. Bismillah. Bebek goreng atau bebek goreng. Sate ampela. Dan di sini menggunakan lalapan daun kemangi sama kubis. Pakai tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan bahasa. Kalau di Malaysia namanya pedal, tapi kalau di Indonesia namanya ampela. Jemput makan semuanya. Makan seperti ini pun jarang-jarang sahabatku semua, sebab kita orang kampung kan kalau makan ini setiap hari ya tentunya mikir-mikir penghasilan pas-pasan. Kalau setiap hari Rp40.000 satu kali makan ya eman-eman lah, atau istilahnya harus jimat-jimat kalau hidup di kampung sahabatku semua. Jadi kalau satu porsi seperti ini Rp40.000 siap dengan air minumnya macam ini. Rp40.000. Kira-kira mahal atau murah sahabatku semua? Kalau di Malaysia memakai ulam raja, tapi kalau di sini memakai daun kemangi. Ulam raja di sini kurang populer sahabatku semua. Meskipun juga ada, tapi mungkin orang di sini belum tahu kalau ulam raja bisa dibuat makan dengan sambal. Bismillah. Satu hal lagi, kalau harga makanan di kampung itu berbeda dengan di kota. Ini kalau di kota mungkin bisa mencapai Rp60.000 karena sewa tempat juga mahal. Tapi kalau di desa, di kampung masih murah-murah sahabat semua. Makanya untuk sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, coba liburan ke kampung Indonesia, makanannya murah-murah. Bismillah. Ya barangkali ada sedikit keekan ada kami mendengar rombongan dunia. Ada pengamen. Supaya barangkalinya padaku kasih doa.